Oke, aku mau cari lagi nih ya. Sebenarnya parents ini lagi galau tentang apa sih ya? Wah, aku juga pernah nih ngalamin ini ya. Ternyata parents lagi galau. Aduh, kalau mengalami parental burnout, tanda-tandanya kayak gimana sih ya? Ya, parents, ketemu lagi sama aku Prita Tias, psikolog klinis dan keluarga dari Good Enough Parents. Nah, jadi kalau kita ngobrolin tentang parental burnout, ciri-cirinya apa sih ya yang tergolong atau seseorang ini bisa termasuk mengalami parental burnout? Nah, jadi ada 3 ciri nih parents gitu ya yang menandakan seseorang mengalami parental burnout. Yang pertama adalah exhaustion. Exhaustion ini kelelahan yang amat sangat. Jadi kalau parents ngerasa kayak aku nih udah tidur 7 jam, bahkan 8 jam. Tapi pagi-pagi kok rasanya kayak masih capek banget ya, kayak masih males mau ngapa-ngapain gitu ya, mau tarik selimut tapi juga nggak bisa gitu kan. Nah, ini bisa jadi nih, apalagi kalau kita kayak ngerasa ya yang bikin kita capek banget, yang bikin kita lelah banget, itu kalau kita mau memulai aktivitas dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita ngebayangin bangun pagi, oke, harus masakin anak, oke, harus nemenin anak sekolah gitu ya, harus mengerjakan segala sesuatu peran kita sebagai orang tua dan kita kayak makin ngerasa kelelahan banget. Nah, ini bisa jadi salah satu ciri dari parental burnout. Yang kedua, cirinya adalah detachment. Detachment ini maksudnya gimana? Pernah gak sih parents kayak ngerasa aku males deh main sama anak-anakku gitu ya, kayak aku tuh pengen menjauh dari mereka gitu ya, kayak aku tuh susah banget untuk tune in, untuk masuk hadir sepenuhnya buat mereka tuh rasanya susah banget gitu. Dan aku kayak kurang bisa menikmati waktu-waktu berinteraksi dengan anakku. Nah, kalau ini parents alami bisa jadi meskipun belum tentu ya kita mengalami parental burnout. Yang ketiga adalah inefficacy. Inefficacy ini maksudnya gimana sih? Kita jadi kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas kita sebagai orang tua, misalnya gitu ya. Misalnya saat anak kita tuh berantem gitu ya, 2 anak berantem, kita tuh jadi kayak, aduh aku harus ngapain sih gitu ya, kayak kehilangan kemampuan untuk menanggapi mereka dengan benar gitu. Jadinya mungkin kita temperamen, marah-marah, atau malah kita mungkin silent treatment ya kan, nyuekin mereka gitu. Dan ada muncul rasa nggak berdaya dalam mengasuh anak-anak gitu ya, kayak ngerasa aduh aku nih nggak bisa deh kayaknya, aku nih orang tua yang gagal deh kayaknya, aku nih nggak bisa ngasuh anakku dengan baik deh kayaknya gitu ya. Nah, jadi kalau parents ada yang merasa mengalami nih dari 3 hal itu, mungkin kita udah bisa waspada, mungkin kita mengalami gejala parental burnout. Oke, nah jadi kalau ini aku pernah juga nih ya dapat DM yang masuk yang nanya, Mbak Brita, biasanya nih di anak usia berapa sih orang tua itu akan kemungkinan besar mengalami parental burnout gitu ya? Atau ada juga nih yang suka nanya, biasanya perilaku-perilaku anak yang kayak gimana sih yang memicu terjadinya parental burnout di orang tua? Nah, untuk yang anak usia berapa? Sebenarnya tidak ada batasan usia ya parents, karena berapapun usia anak itu punya tantangannya masing-masing. Kita coba lihat aja deh kalau bayi misalnya gitu ya, bayi sampai anak usia 2 tahun misalnya. Nah, itu tantangannya mereka sangat tergantung sama kita. Apa-apa mama gitu ya, kita di toilet ini digedor-gedor ya kan, kita makan kalau bikin mie instan udah keburu dingin mie-nya ya kan. Jadi di usia itu tantangannya mereka sangat bergantung sama kita gitu. Terus kalau misalnya di usia 2-4 tahun, mereka kan udah mandiri, harusnya kita udah lebih relax dong, lebih longgar dong ya. Siapa bilang di usia 2-4 tahun biasanya tantangan baru lagi yang kita alami. Anak jadi bisa punya kemauan, dia jadi lebih ngeyel ya kan, dia lebih susah untuk diajak kerjasama. Nah, ini tantangan baru lagi. Sampai nanti anak umur 4-6 tahun gitu ya, mereka punya tantangan baru lagi. Anak bisa ngejawab nih kalau dikasih tahu, anak makin susah nih kita tarik perhatiannya misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya di semua rentang usia anak ada kemungkinan orang tua mengalami parental burnout.
Lalu kalau ditanya perilaku spesifik apa sih di anak-anak ya yang memicu parental burnout, nah ini juga sangat berbeda-beda ya. Aku punya beberapa kasus klien ya yang datang dalam konseling. Ada yang misalnya perilaku anak yang sulit sekali diajak kerja sama. Semua diajak sesuatu ngomongnya nggak mau, aku maunya gini. Ini bisa memicu parental burnout. Atau kondisi anak yang kakaknya masih kecil ya, masih usia 2 tahunan terus punya adik, terus nggak ada support system di rumah. Itu bisa memicu parental burnout. Atau misalnya kondisi ketiga, ada anak-anak yang spesial ya, sehingga butuh perhatian khusus, butuh energi yang lebih. Ini juga bisa memicu parental burnout. Oke, nah jadi nih mungkin parents bertanya-tanya ya, Mbak Brita, aku ngalamin banget tuh yang tadi Mbak Brita bilang gitu ya. Terus aku harus gimana dong kalau aku mengalami tanda-tanda parental burnout itu gitu. Nah, parents sebenarnya hal pertama nih ya, kalau parents mengalami tanda-tanda parental burnout, parents perlu punya teman cerita yang bisa dipercaya. Yang ini bisa mendengarkan parents, bisa jadi cermin ya parents gitu ya, bisa membuat parents berkaca, apa sih yang lagi aku alamin, sebenarnya kenapa aku mengalami seperti ini gitu ya. Misalnya salah satunya pasangan, atau kalau parents ngerasa, Mbak Prita justru karena pasanganku aku jadi parental burnout gitu ya. Nah kalau misalnya parents ngerasa kayak gini, parents mungkin bisa cari bantuan ke profesional gitu ya, misalnya salah satunya ke psikolog. Datang ke psikolog itu nggak perlu tunggu sampai gejala kita tuh parah banget gitu ya. Di awal pun kita bisa datang ke psikolog untuk bisa dibantu dipetakan sebenarnya penyebabnya apa gitu. Lalu yang ketiga adalah hal yang bisa dilakukan kalau parents kayak ngerasa aku susah nih percaya sama siapa-siapa, coba deh mulai nulis gitu ya, mulai journaling. Nah teknik journaling ini lebih jauhnya aku bahas nih di kelas seni mengelola emosi, ada di webnya Good Enough Parents gitu ya. Kita tulisin aja perasaanku apa, pikiranku apa, pemicunya apa aja nih yang membuat aku jadi gampang stres gitu ya, perilaku anak seperti apa yang membuat aku gampang stres gitu ya. Sampai yang terakhir kita petakan sebenarnya apa kebutuhan kita yang belum terpenuhi pada saat itu. Misalnya, aku tuh sebenarnya kayaknya mengalami parental burnout karena kebutuhan sosialisasiku dengan orang-orang dewasa yang punya minat sama seperti aku itu nggak ada. Aku cuman berdua aja nih di rumah sama anak, misalnya kayak gitu. Atau kebutuhanku adalah support system gitu ya. Nah ini yang perlu kita gali lagi. Nah, ini penting banget ya, parents, langkah-langkah tadi kita lakukan, kita jalani, termasuk cari ilmu gitu ya tentang mengelola emosi. Karena kalau si parental burnout ini dibiarkan, dampaknya yang pertama bisa ke kesehatan mental kita sendiri. Jadi, stres itu kan ada rentangnya ya parents ya, mungkin dia awalnya mild gitu ya, lama-lama bisa jadi berat gitu. Nah, kalau stresnya udah berat, ini berpengaruh ke kesehatan mental kita. Kita jadi kehilangan minat mungkin untuk melakukan sesuatu. Kita jadi kehilangan keterampilan yang biasanya kita miliki, mempengaruhi fokus kita juga gitu ya. Yang kedua, dampaknya bisa ke anak-anak. Bayangin deh parents, kalau kita sama diri kita aja kayak ngerasa udah capek banget gitu ya, ke anak-anak gimana kita bisa deket gitu kan, yang ada misalnya kita jadi lebih mudah meledak, jadi lebih mudah marah ke anak gitu ya, jadi kurang bisa menangkap anak kita nih butuhnya apa sih gitu. Dan yang ketiga, parental burnout ini dampaknya juga bisa ke kualitas pernikahan kita gitu, karena kalau kita merasa kelelahan yang amat sangat ini, untuk diriku nggak ada energi, untuk anakku nggak ada energi, untuk pasangan bisa jadi juga nggak ada energi gitu ya, bisa memperburuk kualitas pernikahan kita. Ya, jadi itu tadi parents ya, dari ciri-ciri tadi, coba deh kita ambil waktu nih parents, kalau lagi malam, semua udah tidur, kita ambil waktu, kira-kira ada nggak ya hal-hal itu tadi yang kita rasakan gitu ya. Kalau misalnya ada, coba deh parents segera coba dipraktekkan tips-tipsnya atau dikonsultasikan. Nah, jadi jangan lupa ya parents ya untuk subscribe, like, comment, dan juga follow Instagramnya Good Enough Parents dan Instagram Parent Talk.